Nah, next, di sini kita melihat bahwa tidak ada korelasi antara kesalehan dan tingkat korupsi. Mungkin contoh ekstrim kita ambil dari provinsi yang menegakkan syariat Islam, Aceh. Satu kali saya membaca sebuah survei mengatakan selama penerapan syariat Islam di sana, ternyata angka korupsi tidak menurun. Artinya apa? Tidak ada korelasi hubungan yang positif antara keberagamaan dengan suka mencuri uang negara, suka menyalahgunakan wewenang kekuasaan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompoknya. Nah, di sini kalau begitu kita perlu membedakan jenis kesalehan. Saya bagi di sini ada 3 jenis kesalehan. Pertama, kesalehan ritual, yaitu menyangkut ibadah. Kedua, kesalehan sosial, menyangkut aspek hidup baik secara individual yang diperluas kepada sesama. Jadi kalau kita memberikan sedekah kepada orang miskin, kita melakukan kesalehan sosial dalam arti karitatif, kita menolong orang lain. Nah, kesalehan ketiga yaitu kesalehan publik. Itu adalah kesalehan yang berimbas kepada etos kerja, disiplin waktu, tertib sosial, toleransi beragama, ketaatan terhadap hukum, berdemokrasi dengan santun, penghormatan pada HAM, kesetaraan gender. Ini kesalehan di lingkup publik. Kalau korupsi di negara kita termasuk tinggi, itu berarti ada masalah di kesalehan publik, bukan di kesalehan ritual, juga bukan di kesalehan sosial. Saya yakin banyak orang mau membantu orang miskin, ya, tapi itu wilayah kesalehan sosial. Next, saya berangkat ke penelitian yang diangkat oleh Riaz Hasan di Universitas Flinders, Australia. Di situ dikatakan Indonesia bersama dengan Malaysia, Pakistan, Mesir, Turki, Iran, dan Kazakhstan menjadi 6 negara yang paling agamis di dunia ini. Paling agamis. Apa indikatornya? Indikatornya yaitu percaya adanya Tuhan, percaya pada hari kiamat, dan juga melakukan ibadah. Dan ternyata Indonesia tertinggi pula dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Jadi ini yang menempatkan Indonesia menjadi negara paling agamis. Nah, sekarang kita bandingkan dengan penelitian lain dari Scheherazade Rehman dan Hossein Askari dari Universitas George Washington di Amerika. Oke. Hasil penelitian mereka memperlihatkan tingkat kesalehan publik yang tadi sudah saya singgung di negara-negara yang mayoritas Muslim justru lebih rendah. Lalu tingkat kesalehan publik yang tinggi di negara-negara macam apa? Justru di negara dikuasai negara peringkat 1 sampai 37, next, dikuasai negara-negara sekuler macam Selandia Baru, Luxembourg di Eropa, Irlandia, Islandia, Finlandia, Denmark, dan lain-lain. Coba lihat
Malaysia, masih lumayan dia 38 ya. Dan itulah negara muslim yang paling tinggi peringkatnya dalam segi kesalehan publik tadi. Turki 103. Lalu di mana Indonesia? Oh, jauh, 140. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, apa masalah kita dengan potret Indonesia yang ambigu ini? Artinya kita selalu punya ada alasan untuk optimis untuk Indonesia, selalu ada. Tetapi juga ada alasan untuk pesimis. Saya rasa salah satunya yaitu dari ketidakmampuan kita, baik pemerintah maupun individu ataupun organisasi, untuk memberdayakan kesalehan individual, kesalehan ritual meningkat menjadi kesalehan publik. Dan itulah justru tantangan terbesar dari orang-orang yang mengaku beragama atau mau menjadi saleh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yongki yang sudah memaparkan bagian beliau, memandu kita untuk merefleksikan sebenarnya bagaimana dan apa yang terjadi di negara kita, terkhusus ketika kita berbicara mengenai kesalehan individual, kesalehan sosial yang seringkali tampak di negara kita begitu sebenarnya. Dan ternyata Pak Yongki mengingatkan balik pada kita bahwa sebenarnya kita harus beranjak dari hanya mementingkan kepentingan kesalehan individu menjadi kesalehan, dan kita wujudkan dalam bentuk kesalehan publik, di mana orang-orang sekitar kita, masyarakat bangsa dan negara kita bisa melihat dan turut merasakan sebenarnya nilai-nilai kekristenan apa yang bisa berdampak baik bagi negara ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama dari tidak ada darinya, kepada Bapak Daniel ini. Panjang Pak. Oke, ini pertanyaan lebih kepada mungkin agak pribadi. Sebenarnya hal konkret apa yang contohnya sebagai alumni Bapak, sebagai alumni hukum nih, sebenarnya kira-kira hal konkret apa yang sudah Bapak lakukan dalam turut menyelesaikan masalah hukum yang begitu kompleks di negara ini gitu. Terima kasih. Waktu saya baru lulus, saya masuk ke law firm, corporate law firm. Orang lalu nanya, apa yang mau ngapain kau di corporate lawyer? Jadi jaksa lah, jadi hakim, biar bisa langsung mempengaruhi bangsa ini. Karena itu memang ininya, apa namanya, dikotominya di pemikiran mahasiswa, white or black, gitu. Karena kalau corporate lawyers itu gajinya besar, pasti akan membela yang bayar. Selama kurang lebih 12 tahun, 13 tahun, saya bergumul terus. Setiap tahun saya bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus pindah kerjaan? Setiap tahun. Kalau nggak percaya nanti tanya istri saya. Dan jawabannya selalu tetap di situ. Saya nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Karena di situ satu hal yang saya lihat, law firm di mana saya bekerja itu mengutamakan kejujuran. Jadi kita tidak pernah memberi suap, kita tidak pernah menerima suap, dan kita mengajarkan kepada orang yang minta uang kepada kita bahwa kita tidak melakukan praktik suap. Jadi tradisi itu kemudian berkembang sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu saya memutuskan untuk membuka kantor sendiri. Di situ saya melihat bahwa apa yang selama ini saya lakukan itu sebagai training.
di mana saya bergumul atas iman saya gitu ya. Ketika saya membuka sendiri, saya melihat peluang yang begitu besar yang bisa dibuat, yang dilakukan. Yang pertama, yang menjawab pertanyaan apa yang telah saya lakukan, saya paling sedih dulu kalau melihat ada orang Indonesia, lawyers atau ekonom atau profesional yang kerjanya cuma bawa-bawa tas orang bule. Dan itu selalu di mana di kantor-kantor besar tuh seperti itu. Jadi bule lah yang punya strata yang lebih tinggi. Itu berubah. Ya, jadi di kantor saya berubah dan kita lakukan berubah dengan cara membina anak-anak muda tadi supaya lebih percaya diri dan mereka lebih baik. Yang kedua, karena masyarakat kemudian mengetahui, masyarakat pengguna jasa kita mengetahui bahwa we have supreme knowledge untuk law, kita dipakai untuk melihat bidang yang sebetulnya mungkin kenapa bidang ini dipercayakan kepada corporate lawyers, yaitu bidang UKM, ya, microfinance. Dan kita punya kesempatan untuk melakukan penelitian ke seluruh Indonesia dan kita tunjukkan kepada pemerintah. Ada beberapa pejabat pemerintah di sana, Bappenas, Menko Kesra, Departemen Dalam Negeri, antar wakil presiden, apa yang perlu dibenahi untuk menggerakkan ekonomi Indonesia dari segi microfinance. Nah, tadi Bang Peter sebutkan bahwa kita 6% sebetulnya kontribusi sektor informal. Ini teori saya, nanti Bang Peter bisa confirm. Ada atau tanpa pemerintah, ekonomi kita itu bergerak paling tidak 3,5 sampai 4% sektor informal. Benar nggak Bang? Iya, bisa jadi. Bisa jadi kata Bang. Itu baik kata saya. Karena itulah yang menggerakkan perekonomian. Nah, jadi kontribusi itu juga terjadi dengan kantor kita diminta untuk melihat beberapa perundang-undangan, diminta untuk ikut ngedraft perundang-undangan. Dari segi yang lain, tadi saya sebutkan, setiap kali saya interview itu mahasiswa-mahasiswa khususnya fakultas hukum, kalau di kantor saya itu sebagian besar 50% UI, 50% Unpad, ya gitu ya. Nggak ada sedikit yang lainnya gitu. Selalu itu mengandalkannya moot court, ya gitu. Semuanya sudah melakukan juara moot court gitu ya. Teman-teman tahu mooting ya, competitions. Nggak ada lagi saya melihat orang-orang yang kalau ditanya apa yang telah Anda perbuat, saya mapala Bang, saya posa Bang, nggak ada lagi yang berkualitas gitu. Nah, lalu kita mulai menggeser sehingga siapa yang diterima itu tidak melulu pada moot court gitu. Saya menerima satu orang dari UGM 2 minggu yang lalu. Saya waktu tanya kenapa, apa ceritakan pengalaman yang menarik. Pengalaman dia adalah dia selalu dibully gitu di kuliah karena dia mengutamakan kebenaran gitu. Singkat cerita dia diterima. Nah, metode-metode itu kemudian kita pakai untuk merubah value sistem nilai. Saya mungkin tidak bisa berbuat banyak merubah orang kayak gitu, tapi bisa merubah sistem value, sistem nilai dari alumni-alumni baru tentang apa yang dihargai gitu. Jadi kalau ditanya apa yang sudah dilakukan, mungkin saya tidak merubah bahwa sistem hukum Indonesia, tapi pelan-pelan sedikit-sedikit dari apa yang bisa saya perbuat tadi. Terima kasih. Baik, beberapa pertanyaan selanjutnya lebih mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan di bidang ekonomi, khususnya kepada Bapak Peter. Banyak teman-teman yang tertarik Pak mengenai pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, tapi ternyata kurang berkualitas, tetap ada kesenjangan antara golongan masyarakat berpendapatan tinggi dan menengah dan juga rendah.
sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan dan kira-kira hal apa saja yang perlu bisa kita lakukan gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait sebenarnya negara kita ini masih bergantung pada kekayaan alam atau tidak gitu ekonomi kita gitu. Dan kalau iya bagaimana, terutama dengan isu mungkin kelangkaan bukan kelangkaan maaf ya, isu kenaikan pencabutan subsidi harga BBM, pencabutan subsidi BBM kemarin yang mungkin membuat banyak pertanyaan sebenarnya bagaimana kondisi kerentanan keuangan negara kita gitu Pak. Baik, terima kasih. Saya coba singkat-singkat saja. Yang sudah dilakukan sebenarnya banyak ya. Saya mau kembali lagi bahwa problem besar kita adalah bahwa pembangunan tidak merata. Jadi kalau pembangunan hanya berpusat di Jawa, dan Jawa pun sebenarnya Jawa yang dekat-dekat dengan Jakarta atau di kota-kota besar di Jawa, dan itu yang terjadi. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan ekonomi di sana. Tapi kegiatan-kegiatan ekonomi di luar Jawa itu hanya di industri-industri tertentu, misalnya seperti kelapa sawit begitu, atau industri-industri minyak dan batu bara. Jadi industri-industri yang mengandalkan pada komoditi. Nah, komoditi ini kan sifatnya adalah ambil aja dari tanah lalu dijual, gitu. Nggak ada upaya nilai tambah di situ. Ini yang jadi problem besar, karena industri-industri komoditas seperti itu juga sebenarnya tidak menyerap banyak sekali tenaga kerja. Kalau kita bikin pabrik, kalau kita bikin manufacturing gitu, itu akan menyerap banyak tenaga kerja, dan itu akan membuat orang-orang jadi semakin pintar. Kalau di daerah Anda belajar jadi insinyur, tapi terus insinyurnya jadi nggak bisa dipakai karena di daerah nggak ada yang bisa terima lagi. Akhirnya saudara belajar teknik, balik ke kota besar. Saudara belajar jadi dokter, ya nanti mungkin harus ke kota besar. Di daerah juga mungkin diperlukan, tapi kemungkinan kesejahteraannya jadi problem. Nah, kalau saudara belajar ilmu-ilmu yang lain, itu menjadi problem juga karena nggak bisa diserap di daerah. Nah, ini yang jadi problem kenapa ekonomi kita nggak bisa lebih cepat maju. Cina itu bisa cepat maju karena pembangunan di daerah-daerahnya dilakukan dengan sangat luar biasa. Masih ada juga daerah-daerah tertinggal di Cina, tapi banyak daerah-daerah yang sudah dibangun. Jadi kita bisa banyak melakukan itu. Saya sangat menyarankan saudara-saudara kalau nanti sudah jadi sarjana, pikirkan untuk bagaimana berkarya di daerah. Jangan melulu kembali masuk ke kota-kota besar. Apalagi pas lebaran misalnya masuk ke kota besar. Lalu kondisi alam kita masih dieksploitasi sedemikian rupa. Seperti tadi bilang, minyak kita persediaannya tinggal berapa belas tahun saja loh. Jadi itu memang makin habis, apalagi kita tidak bikin lagi sumur-sumur bor yang baru. Dan kita mengandalkan sekarang batu bara. Batu bara juga seperti begitu, jadi tidak terbarukan. Jadi industri-industri yang nanti pada waktunya akan habis. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Banyak juga kelapa sawit, kebun-kebun kelapa sawit dibuka. Yang di daerah tentu lebih tahu bahwa mereka yang tadinya punya kebun karet ditutup ganti kelapa sawit karena lebih menguntungkan. Jadi hal-hal seperti ini membuat perekonomian kita menjadi tidak kompetitif lagi di dunia internasional. Nah, problem yang paling besar adalah sebenarnya di dalam konteks pemerataan, dan ini yang kita harusnya terlibat di dalam hal seperti itu dengan cara kembali ke daerah, bangun daerah, nah, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan BBM tadi, BBM memang menjadi problem tersendiri karena kita juga impor. Akhirnya apa yang kita hasilkan tidak bisa kita konsumsi sendiri, dan kita punya impor juga minyak. Nah, impor minyak ini harganya juga berfluktuasi di dunia. Nah, kalau kita tidak kasih subsidi, maka sebenarnya harga minyak yang harus kita bayar sudah sangat luar biasa. Saya baru dari Singapura. Di Singapura itu harga katakanlah Pertamax plusnya itu 17.000 kalau dirupiahkan gitu ya. Jadi kita even Pertamax Plus pun sebenarnya masih menikmati harga yang sangat relatif murah, sekitar 10.000 sampai 11.000 begitu. Jadi apalagi premium yang 6.500 kita masih sangat disubsidi, dan anggaran pemerintah juga berat menanggung ini. Sebaiknya sebenarnya, apalagi kalau saudara perhatikan, saudara hitung aja lah, kalau kita di kalangan menengah yang punya mobil, ya setiap kali isi bensin kita mungkin disubsidi 1 liternya sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah untuk premium. Nah, hitung saja 1 bulan saudara disubsidi negara berapa, padahal sebenarnya kita sih banyak orang yang bukan orang miskin tapi disubsidi. Seandainya dana itu dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih membutuhkan. Nah, problemnya sebenarnya pemerintah juga nggak bisa kemudian mengutamakan supaya uang-uang yang tersedia itu bisa dialokasikan ke tempat-tempat yang lebih berguna. Begitu.
Terima kasih Pak. Satu pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Bapak Yongki. Pak, ada beberapa teman yang bertanya, sebenarnya apakah perbaikan atau perubahan di negara ini hanya bisa dilakukan melalui tangan-tangan orang Kristen saja, gitu? Karena iman dan pemahaman bahwa kita sudah ditebus kemudian kita berkarya, itu kan seolah-olah itu ada satu pemahaman yang eksklusif hanya kita miliki, gitu, dan mungkin saudara-saudara kita yang lain tidak mengenal bagian itu. Jadi apakah memang ini menjadi satu beban, istilahnya salib yang hanya dipikul orang Kristen sendiri, atau apa ada bagian bagaimana di mana kita bisa bekerjasama dengan teman-teman lain dalam membangun negara ini, begitu? Terutama Bapak yang banyak bergelut merenungi bagian spiritualitas bangsa ini. Iya Pak. Saya turun aja Pak. Perlu diulang Pak? Suatu kali seorang profesor IAIN Sunan Kalijogo di Jogja mengatakan begini, kalau banyak orang Islam di negeri ini beres, maka banyak persoalan di negeri ini juga beres. Saya tersentak mendengar komentar seperti itu, tapi itu sangat wajar karena itulah mayoritas. Bukan saya mengatakan orang Kristen banyak yang, maksudnya orang Kristen banyak yang beresnya gitu ya, tapi jelas kalau mayoritas ini beres atau banyak yang beres, maka beban persoalan negeri ini pun juga banyak berkurang otomatis gitu. Dengan kata lain, siapa yang bisa membereskan yang mayoritas? Dari yang minoritas? Gak mungkin. Kalau saya khotbah atau saya komentar sesuatu, begitu dilihat pengajar STT, pintu hati sudah tertutup. Tetapi kalau orang mereka yang bicara, ustadz yang bicara, kiai yang bicara, intelektual muslim yang bicara, lain penerimaannya. Mereka tidak merasa sedang dikhotbahi. Sama lah, kita juga tidak suka dikhotbahi oleh orang beragama lain, ya. Mereka juga seperti itu. Disinilah saya melihat tadi pertanyaannya, apakah bisa orang Kristen ini? Jelas jawaban saya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Lalu kalau begitu perannya apa minoritas ini? Minoritas ini berperan sebagai sparring partner bagi mayoritas. Saya menjadi sparring partner bagi orang-orang di sana, memberi masukan, mencerahkan, mengajak dengan cara-cara saya, karena saya yakin untuk mendaratkannya ke sana, ke yang banyak itu adalah tugas pokok. Suara kenabian harus datang dari mereka. Jadi dengan kata lain, jadilah sparring partner yang berkualitas bagi mayoritas. Karena kita berurusan dengan sistem di sini, bahwa ada yang rusak dalam sistem bernegara kita. Ada yang rusak. Misalnya saja, ketika kekuasaan kehakiman seharusnya independen, kekuasaannya independen. Tiap kali hakim memutuskan berdasar hati nurani katanya kan, tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tetapi hakim-hakim itu untuk gajinya ditentukan oleh Kementerian Hukum. Jadi untuk tanggung jawab ke Tuhan katanya, tapi urusan perut yang menentukan
adalah Kementerian Hukum dan HAM. Gajinya ditentukan oleh Presiden, karena Menteri Hukum dan HAM itu pembantunya Presiden. Jadi kita tidak menganut trias politika dalam arti yang ketat. Banci lah mungkin itu. Ada persoalan